Pagi, Prof. Pagi juga. Saya ini agak bingung ya, karena begini, negara kita itu kan negara demokrasi. Tapi ketika saya baca-baca buku, kok Socrates itu skeptis terhadap demokrasi gitu. Itu sebenarnya apa yang dikhawatirkan Socrates dengan sistem pemerintahan demokrasi itu, Prof? Ya, mungkin bukan hanya Socrates yang skeptis, kita juga termasuk orang yang skeptis tentang pelaksanaan demokrasi itu ya. Iya. Karena kan begini, eh, kalau kita baca pemikiran atau pemahaman tentang demokrasi pada Socrates ya, pada Plato dan juga Aristoteles, sebenarnya memang ada idealisme yang sangat bagus menurut kita, walaupun nanti itu juga dikritik misalnya oleh kaum feminis karena mereka dikatakan Hmm. bahwa pemikir-pemikir yang banyak dikagumi orang ini justru tidak Anti. memberikan hak yang sama Hmm. terhadap kaum perempuan. Tapi memang itu perjalanan yang sampai misalnya awal-awal modern, ya hak untuk misalnya memilih bagi perempuan itu kan memang sangat lama baru muncul gitu. Loh, Nah, jadi pada waktu pemilihan di Athena itu perempuan tidak ikut memilih, tidak Prof? ikut memilih mereka. Itu jadi problem sebenarnya yang banyak sekali dikritik terutama sekali oleh feminis, kaum feminis. Dan awalnya juga di dalam gerakan feminis itu adalah upaya untuk bisa bagaimana mereka bisa menuntut supaya kaum perempuan itu diberi hak untuk memilih ketika ada pemilihan umum. Nah, berarti kan mereka itu menyalahi aturannya sendiri. Bagaimana dengan masalah hak setiap individu untuk memilih, hak kesamaan dalam hukum itu tidak terjadi di demokrasinya? Itu sebenarnya yang harus kita pahami secara kritis ya. Jadi sepertinya itu mereka anggap sesuatu yang natural dan alami, eh, sehingga akhirnya cukup lama sebenarnya memang kalau kita pikirkan apa yang dilakukan oleh kaum feminis ya, sekarang lebih banyak sebenarnya gunakan istilahnya gender ya daripada Hmm. feminis. Hmm. Itu memang sangat wajar ketika mereka mencoba untuk bisa memperjuangkan tentang hak kaum perempuan itu, dan itu sampai sekarang. Memang kalau Hmm. kita lihat kan bertahap ya. Hmm. Kalau misalnya pada gerakan-gerakan feminis ya awal itu dan kemudian yang sekarang itu jauh sekali memang perbedaan, karena Hmm. feminisme yang sekarang itu mereka lebih banyak misalnya tidak lagi misalnya lebih mempermasalahkan antara perbedaan laki-laki dan perempuan seininya, tapi mereka lebih banyak bicara misalnya tentang permasalahan keadilan, tentang Hmm. masalah demokrasi juga, dan Hmm. itu hampir-hampir menjadi tidak menjadi permasalahan. Hmm. Dan sering sekali mereka sekarang minta itu sebenarnya masalah kesetaraan, Hmm. kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, dan termasuk di Indonesia itu ditanyakan juga. Hmm. Mengapa misalnya anggota DPR itu tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Karena Hmm. perempuan itu sedikit sekali yang terdaftar, dan sedikit juga yang dibandingkan dengan kaum laki-laki yang berhasil untuk mencapai itu. Hmm. Begitu juga misalnya untuk bupati, gubernur, walaupun sebenarnya sekarang sudah mulai ada masuk ya. Hmm. Tapi memang itu permasalahan yang harus kita sadari juga, walaupun kita selalu mengatakan dan umumnya dikatakan bahwa pada masa Socrates dan Aristoteles, Plato itu mereka bicara tentang hak azazi dengan kesetaraan, tapi ada sedikit di situ kekurangannya ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya kan bahwa bisa tidak dikatakan bahwa skeptisismenya itu Socrates itu karena dia kan menempatkan pengetahuan ya kan Mm-mm. atau kebijaksanaan itu kan sebagai tempat yang tertinggi. Nah, mungkin karena semua orang boleh memilih ya kan dalam hal ini yang diorangkan kan hanya laki-laki ya, Ya, Prof. ya. Eh, Ketika semua orang memilih dan mayoritas tidak semua orang kan punya pengetahuan, punya kebijaksanaan dan tahu apa yang dipilih dan tujuan negaranya. Jadi itu mungkin salah satu yang dikhawatirkan Socrates Ya, ya. tentang Jadi negara jadi demokrasi. demokrasi itu sebenarnya kan begini. Demokrasi yang dia bayangkan ini kelihatannya terlalu ideal ya. Bukan Hmm. hanya misalnya antara kaum laki-laki dan perempuan saja yang misalnya tidak mempunyai hak yang Hmm. setara, keadilan dan kebebasan bicara Hmm. yang sama, tapi juga antara kaum laki-laki juga ya. Hmm. Dalam pengertian begini, kan minggu lalu sebelumnya kita menjelaskan misalnya tentang permasalahan bagaimana misalnya di dalam pengadilan Socrates Hmm. itu kan ada Hmm. misalnya Ya, 50 ya, masyarakat anggota ya. pilihan itu laki-laki semua juga. Tidak ada Hmm. yang dari perempuan Hmm. yang bisa menentukan misalnya apakah Socrates itu bersalah atau tidak. Jadi sebenarnya argumen atau pertanyaannya dikumpulkan tadi bahwa Socrates itu sangat mengharapkan dan menghargai kecerdasan, ketinggian dan moralitas
dan dia memang sadar bahwa tidak semua orang bisa memahami tentang yang baik dan buruk itu, ya termasuk misalnya untuk memilih, ya. Karena kan di dalam lingkungan masyarakat seperti sekarang ini juga sebenarnya ada juga pada era yang lalu misalnya para tokoh ya yang sebenarnya melakukan tidak menunjukkan atau bicara tentang kebenaran tapi juga tentang kepentingan mereka, tentang mencari keuntungan, tentang mencari apa misalnya Para nama sofis ya juga ya, Prof. para sofis itu. Jadi Socrates itu sadar sekali bahwa sebenarnya di lingkungan orang yang dianggap misalnya memahami tentang hak dan kebenaran itu juga itu sebenarnya ada juga yang mencoba untuk mencari keuntungan dan tidak menyatakan apa yang dianggap benar itu. Jadi wajar sekali kalau misalnya Socrates akhirnya juga dia khawatir dan melihat bahwa demokrasi itu bisa saja dimanfaatkan apalagi misalnya bagi orang yang mempunyai tujuan yang tidak menegakkan keadilan kebenaran, penghargaan terhadap azazil itu tapi justru misalnya melakukan hal-hal yang di luar Ya, kebenaran. tapi kembali ke sistem pemerintahan kita ya kan kita kan sudah menganut sebuah demokrasi yang sudah mengalami beberapa perubahan ya Prof. Sampai kepada demokrasi Pancasila. Seandainya demokrasi itu kita jalankan sesuai dengan ajaran Pancasila itu sebenarnya kan tidak ada masalah dan itu bukankah suatu nilai-nilai luhur, Prof? Ya, justru karena tidak tahu bahwa itu nilai luhur ya, tapi justru Dilanggar. dia merasa itu tidak terlalu menguntungkan kepentingannya, tidak memerlukan tujuannya. Karena kan kita lihat aja sekarang misalnya, seandainya seorang pejabat dia lebih memikirkan kepentingan negara, lebih mementingkan misalnya kepentingan masyarakat, dia mungkin dengan sukarela memberikan, saya tidak wajar saya melakukan misalnya perlakuan atau kebohongan, melanggar undang-undang, membuat hal-hal yang tidak benar gitu. Ya misalnya semuanya itu saya lakukan demi untuk misalnya saya bisa memperoleh kekuasaan. Itu kan jelas-jelas sekali sebenarnya pelanggaran atau misalnya orang yang juga tahu misalnya pejabat penting lah, ya pejabat negara, itu bisa saja melakukan seperti itu. Jadi berarti sebenarnya kan itu yang jadi problem di dalam kehidupan kita karena memang tidak semua apa yang sudah dipahami, sudah diketahui itu misalnya bisa menjadi alat ukur bagi kita untuk bisa menentukan sikap dan perbuatan kita. Saya sering sekali saya pikir bagaimana mungkin ya kalau misalnya dia dianggap seorang tokoh yang lebih mementingkan kepentingan negara, kemaslahatan masyarakat. Bagaimana mungkin misalnya dia lebih mau tidak mau pokoknya dengan cara apapun saya harus jadi penguasa gitu atau keluarga saya jadi penguasa. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi problemnya sebenarnya itu lebih banyak masalahnya itu karena memang mungkin secara omongan tahu ya tentang nilai-nilai itu tetapi sebenarnya jauh dari hanya sebatas teori aja ya Prof ya. Praktiknya tidak. Nah, ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang memimpin itu sudah tidak atau sengaja melanggar atau mungkin tidak sengaja atau tidak tahulah kita anggap ya kan, itu kan dia akan menyalahi banyak aturan ya Prof ya. Nah juga dikatakan Socrates mengatakan mengapa sampai Socrates itu mengatakan kalau demokrasi itu cenderung untuk melahirkan sistem oligarki bahkan nanti yang paling parah itu terjadinya tirani itu. Bagaimana kaitannya, Prof? Ya, kan sebenarnya kan yang dikatakan dengan oligarki itu ya, itu sebenarnya pemerintahan yang lebih mementingkan untuk kepentingan keluarga. Ya. Waktu Orba ya, Prof? Ya, Orba. Gitu. Ya, sekarang mungkin juga. Masih ya, iya. Jadi lebih mementingkan keluarga. Jadi oligark itu kan sebenarnya itu biasanya yang dimaksud di keluarga di sini bukan hanya misalnya dalam arti keturunan dalam arti hubungan darah, tapi hubungan yang sifatnya misalnya bisa misalnya dari politis, bisa hubungan ekonomi, dan yang sering sekali sebenarnya dikritik oligarki itu adalah lebih pada permasalahan ekonomi. Jadi misalnya ada sekelompok orang ya di samping keluarga, misalnya ada sekelompok orang dari bidang lain, keahlian lain, misalnya bisa hukum, ya, bisa misalnya ekonomi, bisa misalnya yang lain yang menunjang kepentingan kelompok kecil ini. Jadi oligarki intinya adalah ya sekelompok kecil yang berupaya mencoba untuk menginginkan dan mewujudkan kemauan mereka tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Intinya sebenarnya itu kan yang dikatakan dengan oligarki. Nah lalu ketirani itu gimana? Tirani itu kan kalau misalnya
untuk mempertahankan Oh. kekuasaan itu, Mm-mm. akhirnya dipergunakan kekuasaan. Jadi tirani itu kan artinya model begitu. Jadi akhirnya sering sekali Otoriter ya, Prof ya. ya. Jadi dia tirani itu berbentuk otoritarianisme. Iya. Malah sebenarnya kan nanti kita bisa jelaskan misalnya apa yang misalnya dengan otoritarianisme itu ya. Jadi otoritarianisme itu akhirnya memang sudah tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan yang utama itu adalah ya kepentingan diri sendiri dan keluar Untuk kelompok itu. mengabaikan semua prinsip Ya, etika ya. dan segala macam Yang itu, paling Prof. penting mereka kan dan begini, nanti kan itu bisa kita jelaskan misalnya bagaimana tokoh-tokoh misalnya seperti pada Hitler ya, misalnya Mao Zedong ya, atau misalnya banyak tokoh-tokoh yang lebih mengabaikan hak asasi, demokrasi. Tapi kalau Jokowi bukannya sama saja, Prof, dengan bentuk yang lain. Kalau kita lihat sekarang itu udah banyak mengarah ke sana gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu otoriter karena ada kadang-kadang kebebasan untuk bicara walaupun misalnya masih bisa ditangkap, bisa di mahkamah kan ya diadili. Tapi masih ada ruang. Tapi ada kecenderungan ke sana ya, Prof ya. Ada. Ya karena kan begitu misalnya mengajukan sekarang kan sudah ada lagi isu bukan hanya misalnya menjadikan Gibran jadi calon wakil presiden, tapi sekarang berkembang isu yang awalnya sebenarnya yang diangkat jadi ketua PSI itu. Oh iya. Iya. Itu kan awalnya akan dicalonkan jadi calon wali kota Depok. Iya. Sekarang kayaknya sudah mulai isunya itu justru akan jadi calon gubernur DKI. Jadi problem itu sebenarnya kan sangat erat sekali dengan apa yang kita katakan tadi dengan oligarki itu. Ya. Nah, bagaimana cara kalau misalnya seorang tiran itu kan betul-betul mempertahankan kekuasaannya semuanya ya kan untuk kepentingan dirinya atau kelompok kecilnya. Sedangkan masyarakat ini sebenarnya sudah merasa tersiksa atau terzolimi, itu caranya untuk memakzulkannya bagaimana tuh, Prof? Kan sekarang itu yang jadi. Itu sebenarnya jadi pertanyaan ya. Yang pertanyaan itu memang ada yang mengatakan sebaiknya mengundurkan diri. Ya. Menurut saya sebenarnya itu yang paling aman. Bukan untuk kepentingan diri dan keluarga, tapi juga untuk bangsa ya. Atau kalau tidak misalnya sekarang itu kalau ada misalnya kecurangan-kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan umum itu misalnya dengan melalui sidang di DPR ya. Apa sih istilahnya? Hak angket. Hak angket ya. Atau misalnya apakan ke Mahkamah Konstitusi, masalah Tapi kan Mahkamah Konstitusi sudah tidak bisa kita percaya, Prof. Itu problem. Jadi akhirnya karena memang melihat ini ada kesulitan, ya, ada hambatan, ada ini, mungkin memang, dan itu juga yang mungkin di antara tiga pilihan yang katakan tadi yang tidak mungkin itu dengan sadar mengundurkan diri. Nah, tapi itu yang menurut saya itu sebenarnya yang paling bijak ya, Prof. Yang paling aman ya. Ya. Semoga saja ya, Prof, itu terjadi bahwa ada kesadaran dari pemimpin kita untuk mengundurkan diri. Ya. Terima kasih, Prof.